Oke, kita mulai. Yang pertama kita harus bikin folder dengan folder img yang berisikan gambar dan notepad yang berisikan teks yang harus kita pakai nanti. Kemudian kita bikin file baru dengan nama index.html. Nah, ya kan, bikin aja guys ya. Kemudian kita pakai style css, bikin folder baru dengan nama style css karena tadi kita arahkan linknya ke situ ya. Nah, kalau sudah masuk ke bagian nav. Nah, nav ini kan navbar ya, di bagian atas kita bikin kelas baru dengan nama kelas wrapper. Kemudian di kelas wrapper pasti ada logo ya. Nah, kita udah siapkan tadi logo-logonya. Nah, itu logonya yang bentuk barusan saya buat. Logonya dengan nama logo.png. Kemudian bikin CSS awalnya, text decorationnya non ya, pokoknya ikutin aja itu. Kemudian bodinya, marginnya itu paddingnya ya kan. Kemudian kita pakai font open sans aja, sans serif. Nah, kemudian di bagian wrappernya kita pakai 110 pixel, marginnya positionnya relatif. Kemudian untuk besaran logonya, karena logo itu berada di sebelah ujung kiri ya, kita pakai ukuran 90 pixel aja, nanti jadinya seperti ini. Nah ya kan, nanti kita buat di bagian navbarnya, kita buat menu, kelas menu. Nah, di bagian kelas menu ini ada home ya kan, terus ada juga apa lagi nih, kemudian ada about, ada portfolio sama kontak ya kan. Kita udah dapat nih navbarnya 4. Nah, jadi kan ini masih sebelah kiri, kita tambahkan CSS nya dulu. Nah, ditambahkan CSS di bagian dot menu, CSS nya kita taruh di sebelah kanan ya. Kemudian bagian navbarnya ukuran 100%, ukuran white-nya 100%, display ya, pokoknya ikutin aja guys ya. Ya pokoknya itu semua. Kayaknya positionnya itu sticky ya, bukan static. Jadi kita taruh di bagian sticky. Oke. Nah, typo lagi, harusnya border bottom solid bukan solid ya. Oke, lanjut aja guys ya, ikutin aja ya, overflow-nya hidden. Sudah, bagian masuk ke ini lagi, banyak juga ya, saya bikin aja. Oke, tulisannya kita masukin warna hitam saja, terus fontnya kita pakai bold ya kan, text decorationnya center, paddingnya ya 016 pixel ya. Oke, sudah. Terus bagian kalau dipencet pakai hover ya, kalau dipencet dia ada, kita pakai cell CSS nya yang pakai underline. Nah, underline ini yang garis bawah. Wah, kenapa ini nggak muncul? Ya karena tadi ada kesalahan di bagian, harusnya sticky ya, sticky dan tetap nggak muncul. Harusnya ini bagian solid. Nah, ini solid harusnya. Nah, seperti itu, baru dia muncul garisnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian wrapper. Nah, kita tambahkan wrapper buat kelas home, kan ada home, about, portfolio, kontak ya. Di bagian home ini kita masukin gambarnya nih, kita udah siapkan gambar atau home png ya, sama kata-katanya biar sebagai pemanis sedikit ya guys ya. Kemudian bikin kelas kolom, terus itu kan tahu ya, buat kata-kata. Kita pakai kelas deskripsi, nanti kita buat kelas CSS deskripsi juga. H2 nya pakai Muhammad Rizky ya kan, P nya kata-kata lagi.
jadi seperti ini karena kan nggak sesuai, jadi kita bikin dulu CSS nya. Pertama CSS section, margin, ya pokoknya segala macam itu semua ya. Terus bagian home image kok pakai margin, ya nggak apa-apa sih. Waduh, harusnya pakai white ya. Ya udah, nanti kita ganti ya guys ya. Nah, dua kita pakai tulisannya Comic Sans MS aja. Font weight-nya kita pakai yang 800 biar besar kelihatan nih nama saya nanti. Terus font size, margin bottom, color warna biru itu ya. Oke, udah masuk semua. Kemudian di bagian P tadi tulisannya itu kita pakai margin 10 pixel aja. Nanti jadi seperti kenapa? Nah, oh tapi tulisannya gitu kecil karena tadi gambarnya harusnya kita itu harusnya tadi buat kelas kolom. Bagian image ya kan, weight-nya 60%. Nah, kita ukurannya 60% aja. Nah, jadi dia seperti ini. Harusnya padding top biar tidak nyatu dengan navbar. Oke, sudah. Terus kita lanjut ke bagian apa? Bagian kita bikin section baru. Oh, ini masuk ke bagian about. Ini oke, tentang saya. Jangan lupa kata-katanya. Nah, kita bikin dulu section about. Nah, ini kan posisinya tulisannya masih di sebelah kiri ya. Kita mau tulisannya di sebelah kanan. Di tengah. Nah, jadi kita pakai kelas tengah, taruhnya di center ya. Nanti jadikan seperti ini. Mudah bukan? Haha. Kemudian lanjut ke bagian ini, masih di bagian section about ya, karena itu kan baru judulnya di atas. Nah, ini kita tambahkan buat apa aja sih tentang diri saya gitu ya. Pertama, saya kuliah di Universitas Terbuka ya kan. Nama saya Muhammad Rizky, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan saat ini menduduki semester 5. Oke. Kita masukin logonya, logo UT. Nah, dimana kalau kita kuliah di UT? Nah, terus tuh kita lanjut ke bagian ukuran gambarnya. Itu kan tadi gede banget ya. Nah, kita kecilin 40% saja, nggak usah gede-gede. Paddingnya 110% juga. Terus padding left biar tidak terlalu dekat, kita pakainya berapa tadi? 30 pixel 30%. Nah, lanjut karena kita pakainya 4, ada 4 nanti tentang saya. Yang kedua adalah Setia Widya Praja Tanah Grogot. Nah, pasti bertanya-tanya loh, Universitas Terbuka terus Setia Widya Praja juga. Lanjut ya, pokoknya itulah kata-kata ya, kita tinggal ubah-ubah aja ya kan. Lanjut. Nah, kemudian PT Buff ya dengan kata-katanya yang udah saya siapkan sebelumnya. Oke, lanjut. Kemudian di Duta Budaya. Nah, sudah. Logonya ini dia, pokoknya seperti inilah nanti jadinya kan ya. Kemudian karena sudah bagian about, kita pakai bagian portofolio. Nah, bagian portofolio ini bagian foto-fotonya ya kan. Bagian foto-fotonya itu ada di kelas tengah, pakai kelas tengah biar tulisannya nanti ada berada di tengah ya kan. Pakai H2 portofolio, judulnya sama di bagian tentang saya tadi. Nah, terus lanjut dengan kata-kata. Kemudian kita bikin kelas portofolio dan juga kelas foto. Nah, ini kita masukin foto-fotonya tadi nih. Nah, kita udah siapkan fotonya itu dengan apa tadi, dengan namanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JPEG nya. Jadi tinggal diubah-ubah aja deh seperti ini ya kan ya. Nah, kalau sudah ya kan,
nanti jadinya seperti ini. Ini kan fotonya masih besar-besar banget ya, kita kecilin nih dengan cara di CSS. Di bagian CSS nya kita buat kelas portofolio dulu ya kan. Kelas portofolionya ya seperti yang kalian lihat ini, terus juga display, terus juga ya semuanya lah, ikutin aja. Kemudian kan masukin kelas foto juga, weight-nya, marginnya itu. Kemudian masukin di bagian kelas buat kelas foto bagian gambar, kita masukin 200 pixel. Nah kok jadi seperti ini ya kan ya. Oh ada yang salah, seharusnya pakainya 200%. Nah jadi deh seperti ini. Home, tentang, sama portofolio udah, kita masuk ke kelas kontak. Nah kontak ini saya pakai footer aja, footer sosial media. Nah saya ngambil tadi dari W3 School ya. Kita bikin dulu kelasnya, bagian kelas kontak. Aduh kenapa ini ya, pokoknya seperti inilah, bikin aja guys ya. Nah sudah, oke sudah. Kemudian kita buat lagi kelas wrapper, kemudian kelas footer ya kan. Kita ambil aja linknya, kita taruh di sini di bawahnya. Terus apa sih, button sosial medianya kita taruh ya kan. Kita pakai 3 aja ya kan. Kita udah siapkan linknya. Nah kita ganti kita cuma pilih Facebook, Instagram, sama YouTube ya. Kemudian buatlah CSS nya, karena di W3 School tadi sudah ada CSS nya, kita ambil dari situ aja ya. Ini kita bikin dulu di bagian CSS kontak, bagian kontak backgroundnya warna abu-abu sedikit lah. Kemudian pakailah CSS nya, kita copy aja. Nah, ini kenapa merah ini? Oh itu tutup kurungnya belum ya. Kita tambah tutup kurung, terus ya copy aja. Terus kita pakai apa ini, border apa, yo tebak ya. Kita pakai border radius 50%, nanti biar jadi yang tadinya kotak jadinya bulat. Nah kita ubah dulu. Instagram kita ganti warna pink, YouTube kita ganti warna merah kan. Sudah deh, nanti jadinya seperti ini. Nah tapi kan ini posisinya dia salah nih, aku maunya dia berada di tengah-tengah. Kita ubah ke bagian CSS nya ya kan. Kita buat kelas footer dulu. Kelas footer itu ikutin aja ya kan, weight-nya pakai 100%, posisinya relatif ya, pokoknya ikutin aja ya guys ya. Nah kalau sudah pakai padding depth-nya 40% biar agak di tengah. Tapi nggak gitu. Kita ubah fontnya jadi samain semua 20 pixel. Nah biar dia kotak bulat sempurna. Tapi kok posisinya di situ ya, salah, harusnya berada di tengah-tengah. Nah kayaknya salah di bagian indeks HTML nih. Nah indeks HTML kita menggunakan wrappernya itu hanya di bagian sampai portofolio. Nah karena tadi kan di bagian kontak ada wrapper sendiri ya. Nah, kita ubah, taruh. Nah nanti kita pindahkan jadi seperti ini deh, jadi deh tuh ya kan, jeng. Nah itu nama saya Muhammad Rizky ya kan, saya dari jurusan Sistem Informasi. Nah gini deh ini hasilnya.